2000 tahun yang lalu, 3 orang magi datang dari timur mengikuti bintang untuk bertemu dengan raja orang Israel. Tapi waktu mereka tiba di Yerusalem, waktu mereka pergi ke istana di Yerusalem, mereka bertemu dengan Herod. Dan waktu mereka ketemu Herodes, mereka tahu bukan yang ini nih, bukan yang ini. Kenapa? Karena bintang itu menandakan raja yang baru lahir. Herodes sudah tua, anak-anaknya juga udah dewasa. Bukan yang ini nih, bukan yang ini. Tapi begitu Herodes tahu kalau mereka mengikuti tanda dari Tuhan untuk bertemu dengan raja orang Israel, dan begitu dia tahu bahwa raja yang benar itu bukan dia dan bukan anak-anaknya, dia panik. Dan dia panggil semua orang-orang pintar yang ada di situ, ahli teologi, ahli Taurat, imam-imam, dipanggil sama Herodes. Dan di situ Herodes tanya, kalau ada Mesias, kalau ada juru selamat, di mana dia lahir? Dan semua orang-orang pintar itu mereka pelajari firman Tuhan, dan mereka di situ ketemu sebuah nubuatan yang berkata bahwa the Messiah will be born in Bethlehem in the land of Judea. Juru selamat itu, sang Mesias, akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Lalu Herodes sampaikan informasi ini kepada 3 orang magi, dan dia berharap bahwa 3 orang magi ini akan pergi dan bertemu dengan raja tersebut, laporkan segala sesuatunya ke Herodes supaya Herodes bisa pergi dan bunuh anak ini, karena dia tidak mau anak ini menggantikan dia dan anak-anak Herodes sebagai raja di Israel. Dan setelah mereka mendengar informasi daripada Herodes, mereka lanjutkan perjalanan mereka. Mereka ikuti lagi bintang yang kembali bergerak, dan mereka pergi ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, bintang itu berhenti. Berhenti nggak di atas sebuah rumah yang besar, berhenti nggak di tempat yang dimana kita bisa lihat banyak penjaga, banyak pelayan. Ya, berhenti di rumah biasa, di rumah kecil yang ada di dalam situ. Cuma ada seorang ibu dan seorang anak. Tapi begitu bintang itu berhenti, begitu mereka sampai, begitu mereka tiba, begitu mereka berjumpa dengan Yesus, ada sukacita di dalam hidup mereka. Di pagi Natal ini, gue cuma punya satu pesan dan satu peringatan. Pesannya ini, kalau engkau berjumpa dengan Yesus, engkau akan mendapatkan sukacita. Sekali lagi, when you meet Jesus, you will find joy. Kalau engkau berjumpa dengan Kristus, kalau engkau memiliki Kristus, kalau engkau mengikuti Kristus, maka sukacita yang lebih besar daripada apapun yang dunia bisa tawarkan, lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan, kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini gue juga mau kasih lo sebuah peringatan. Dan peringatannya itu ini. Tuhan Yesus, Tuhan Raja yang kita sembah, Dia adalah Raja yang lahir di atas palungan. Sekali lagi, Raja yang kita sembah, Raja yang kita ikuti adalah Raja yang lahir di atas palungan. Bukan di istana, bukan di antara orang kaya, bukan di antara orang-orang penting, bukan di antara orang pandai. Dia lahir di palungan. Guys, kenapa sih? Ngapain Pastor Mario? Why don't you just stop? Kenapa nggak stop setelah berbicara tentang pesan Natal? Apa ada sukacita kalau kita bertemu dengan Yesus? Ya udah, stop di situ, kelar, pulang. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita mesti dengar baik-baik peringatan ini. Tuhan yang kita sembah. Orang magi pergi. Orang magi pergi ketemu dengan orang paling penting. Raja Herodes, orang paling penting di Israel. Dia ketemu dengan orang-orang yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di ekonomi, di kegiatan beragama, kegiatan sosial yang ada di seluruh negeri Israel. Tapi di situ mereka nggak mendapatkan sukacita. Mereka temukan sukacita waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Raja yang lahir di atas palungan. Kenapa hari ini penting? Kenapa peringatan ini mesti didengar hari Natal ini? Karena terlalu sering, mau di Indonesia, di Filipina, terutama di Amerika, the church wants power. Kita cari kuasa, kita cari kekuatan, kita cari orang kuat, orang kaya, orang ngetop. Guys,
kita tuh mestinya cari cuma satu. Kita cari Yesus. Karena kalau kita berjumpa dengan Yesus, bukan cuma damai sejahtera, bukan cuma sukacita, tapi keselamatan, pengampunan, tujuan semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita semua yang setia mengikuti dan melayani anaknya Yesus Kristus. Jadi hari ini gue mau tanya dan lo mesti jawab. Lo mau cari kuasa yang dunia ini tawarkan, lo mau cari kekayaan, lo mau cari ketenaran, apa sih yang lo mau cari? Kalau lo cari itu semua, silahkan. Tapi gue minta bahwa lo hari ini jawab bahwa lo mau untuk mengikuti dan melayani Yesus dan cuma Yesus. Dan kalau lo mau melayani Yesus, gue mesti ingetin sekali lagi. You're serving the God who was born in the manger, not in the palace, not in the middle of rich and power, tapi di tengah-tengah kesederhanaan, di atas sebuah palungan, cuma ada ayah dan ibunya saja. Dan kalau lo betul-betul dengar peringatan ini, bukan cuma lo nggak lagi cari semua hal yang dari dunia itu, tapi lo tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup lo, Tuhan akan genapi semua janji-janjinya. Kalau Tuhan bisa selamatkan dunia ini lewat seorang anak kecil yang lahir di in the middle of nowhere, di tengah-tengah nggak jelas di mana, guys. Tuhan bisa selesaikan segala sesuatunya di dunia ini lewat kesetiaan dan juga pengorbanan yang kau mau berikan untuk kerajaan Allah. I'm serious. Jangan pernah takut. Oh, kita nggak punya ini. Oh, kita nggak punya itu. Oh, si menteri ini lagi ngomong ini. Oh, ormas ini lagi mau begitu. Guys, itu orang punya kuasa di dunia. Itu orang punya koneksi dan juga punya hal-hal yang dunia ini hargai dan cari. You and me, we have Jesus, and that is more than enough. Jangan pernah takut, jangan pernah menyepelekan orang-orang yang mulai dengan hal-hal yang sederhana. Karena sekali lagi, Tuhan yang kita cari, Tuhan yang memberikan kita sukacita dari surga, Dia adalah Tuhan yang lahir di atas palungan. Nggak di atas tahta, nggak di istana, tapi di tempat yang sangat sederhana. Nah, gue nggak tahu lo lagi di mana. Gue nggak tahu masa lalu lo, kehidupan lo sekarang tuh lagi kayak gimana. Tapi gue cuma mau bilang, lo ketemu Yesus, di situ ada sukacita. Dan kalau Yesus mau pakai lo, walaupun yang sekarang yang lo punya, yang lo bisa, yang ada di kepala lo itu cuma hal-hal yang sederhana, Tuhan bisa selesaikan dengan indah, dengan dahsyat segala sesuatu yang dimulai sederhana apapun. If you start something with Jesus, you follow Him and you find Him, you will find joy and you will be able to do great things. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di Natal ini aku berdoa supaya sukacita ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami tahu kok kalau masih ada pandemi, kami tahu banyak yang sakit, kami tahu banyak yang lagi nggak bisa ngapa-ngapain karena krismon. Tapi kami tahu kalau kami bertemu Yesus, kami punya sukacita. Tuhan Yesus, kami sudah benar-benar diberkati karena kami boleh beribadah hari Natal ini untuk bertemu bukan cuma dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara-saudara kami dari semua pelosok bumi Indonesia ini. Tuhan, kami tahu bahwa yang kami punya nggak banyak, dan kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini sangat-sangat sederhana dibandingkan apa yang orang lain lakukan. Tapi Tuhan tahu hati kami. Semua yang bermain musik, semua yang ada di sini, semua yang berdoa sekarang ini, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tidak sia-sia, karena kami nggak cari ketenaran, kami nggak cari segala sesuatu yang hebat. Yang kami cari adalah Tuhan Yesus.
Dan kalau kami bertemu Yesus, di situ kami temukan sukacita surgawi. Tuhan, yang kami minta di tahun 2021, kami mau lebih setia lagi. Kami mau lebih fokus lagi. Kami mau supaya Tuhan tambahkan kapasitas sekali lagi. Bukan buat gagah kuat kami, tapi supaya kami bisa dipakai lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan, You like to use the weak to embarrass the strong. Karena itu Kau pakai kami, Tuhan. Kami tahu bahwa kami minoritas. Kami tahu kami nggak punya banyak. Tapi kami punya Yesus. Dan di Natal ini kami tahu, kalau kita bertemu Yesus, bukan cuma sukacita, tapi semua janji-janji Tuhan akan kami temukan sudah digenapi di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Our life is yours, always and forever. Jaga kami, berkati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, amin. Guys, 2021, gereja online agak berubah sedikit. Tapi kita tetap satu, seriusnya cuma satu. Kita cuma cari satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Hey, be safe, be good. Thank you for everything. Tuhan Yesus berkati. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.